Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam sesuai dengan kesempatan kita ketika menonton video ini. Mula pertama saya mengucapkan terima kasih tiada terhingga kepada Bapak Dr. Insinyur Suseno, Magister Manajemen, Widyaswara pada Lembaga Administrasi Negara selaku pembimbing saya pada workshop pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan strategi delivery agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2, yaitu pada agenda manajemen strategis. Saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dr. Anus Mahmud Syarif Nasution MAP, kelahiran Mandailing Natal, selaku Widyaswara Ahli Media pada Balai Diklat Keagamaan Medan. Sesuai dengan survei leadership for smart governance, terdapat setidaknya 5 tantangan organisasi yang membutuhkan kita untuk memiliki kompetensi, apalagi bagi jabatan kepemimpinan nasional tingkat 2, harus berpikir inovatif, memiliki mindset yang berkembang, etika dan integritas, berpikir sistemik, dan sebagainya yang perlu dikembangkan untuk kepemimpinan nasional tersebut. Untuk kebutuhan tersebut, Lembaga Administrasi Negara telah memberikan responnya di dalam keputusan sebagaimana terdapat di dalam layar ini. Ada 3 pula di dalam keputusan dari Lembaga Administrasi Negara tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan, yaitu pola blended learning, klasikal, dan distance learning. Dengan dasar hukum sebagai mana tertuang di dalam layar ini. Yang akan saya jelaskan dalam kesempatan ini adalah pola blended learning, pelatihan struktural dalam jalur dan bentuk blended learning. Dengan jumlah jam pelatihan sebanyak 923 jam pelajaran dan 107 hari di dalam pelatihan. Dengan learning journey sebagaimana di dalam layar ini, mulai dari klasikal, pembelajaran mandiri, kemudian e-learning dalam bentuk sinkronus dan asinkronus, kemudian pembangunan komitmen bersama, pembelajaran klasikal tahap kedua, aktualisasi kepemimpinan kolaboratif, dan pembelajaran klasikal tahap yang ketiga. Nah, pelatihan struktural itu diharapkan untuk PKN tingkat 2 itu kompetensi yang ingin ditingkatkan adalah kepemimpinan strategis, yaitu mampu membangun sinergi antar unit organisasi, menjadi motor penggerak perubahan strategis, dan memiliki karakter yang terbuka, yaitu mampu mengelola keragaman di lingkungan untuk mencapai hasil kerja yang berdampak luas. Dengan kurikulum yang sifatnya pelatihan inti, mata pelatihan dasar, dan pilihan. Untuk mata pelatihan dasar dan pelatihan pilihan itu dengan cara belajar mandiri, dan untuk kelompok mata pelatihan inti ada belajar mandiri, kemudian melalui e-learning, experiential learning, dan klasikal. Untuk mata pelatihan inti pada agenda 1, 2, dan 3, di akhir setiap pembelajaran itu ada essay ya, ada essay sebagai bentuk produk dari peserta pelatihan yang dibuat dalam bentuk penugasan individual dan kelompok. Khusus untuk agenda manajemen strategis ada 4 mata pelatihan. Yang pertama adalah manajemen strategis sektor publik, isu strategis, marketing sektor publik, dan kemitraan pemerintah dan swasta. Nah, saya lebih fokus untuk menjelaskan tentang delivery agenda 3 dengan deskripsi. Manajemen strategis itu adalah agenda yang membekali peserta dengan kemampuan menerapkan manajemen strategis melalui analisis diagnostik reading, perumusan serta implementasi strategi dalam mengelola lingkungan strategis yang didukung dengan kemampuan pemasaran atau marketing sektor publik untuk menjamin implementasi kebijakan dengan hasil belajar sesuai dengan apa yang ada di layar ini. Adapun di dalam agenda manajemen strategis itu ada 4 mata pelatihan, yaitu manajemen strategis sektor publik, isu strategis, kemudian marketing sektor publik, dan public private partnership. Dengan strategi delivery sebagai berikut.
yang diharapkan dalam strategi delivery itu ada produknya dalam bentuk proyek perubahan oleh masing-masing peserta untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Namun di samping itu outputnya dalam belajar mandiri itu untuk agenda 1, 2, dan 3 ada penugasan individu dalam bentuk essay, kemudian ada policy brief, dan pelaksanaan proyek perubahan itu sendiri. Strategi delivery dari pembelajaran agenda 3 ini dapat kita lihat sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Dalam menjelaskan ataupun dalam pelaksanaan pembelajaran agenda 3 itu, di hari pertama itu kita laksanakan di hari yang ke-8, itu 6JP, sifatnya belajar mandiri. Kemudian di hari ke-9 juga pembelajaran mandiri. Dan saya tidak akan menjelaskan strategi delivery-nya karena memang ini adalah domain dari peserta. Kemudian peserta diberikan penugasan dalam bentuk pembuatan essay atas isu-isu yang terdapat di dalam agenda 3 ini. Nah, kemudian di agenda di hari berikutnya, di hari yang ke-17 itu adalah pembelajaran yang pertama untuk sinkronos, dan kemudian hari ke-18 berikutnya sinkronos itu ada pada hari yang ke-19 sebanyak 3 JP, dan untuk asinkronusnya itu ada 5 jam pelajaran. Nah, kemudian untuk klasikalnya ada 2 jam pelajaran pada hari yang ke-37. Dari jadwal tersebut maka dapat kita lihat bahwa alokasi waktu untuk agenda manajemen strategis itu ada untuk self learningnya belajar mandiri 11 jam pelajaran, e-learningnya dalam bentuk sinkronos dan asinkronos ada 11 tambah 17 ada 28, dan untuk klasikal ada 2 jam pelajaran. Nah, secara umum strategi delivery itu ada seperti yang ada di layar kita ini. Kita selaku fasilitator harus menjadikan peserta itu sebagai mitra belajar kita, bukan terfokus kepada kita selaku fasilitator, tetapi menjadikan peserta itu untuk bersama-sama membahas pembelajaran kita secara, karena kadang-kadang juga dalam pembelajaran kita itu dalam manajemen strategis itu banyak juga yang memahami tentang implementasi daripada manajemen strategis. Kemudian kita memanfaatkan multimedia dan teknologi. Kita bersama-sama belajar dengan pendekatan cooperative learning, dan tentunya kita harus memiliki bahan ajar yang up to date dengan pola blended learning, baik dalam klasikal, distance learning. Dan kemudian pembelajaran hari ke-17. Di sini pada pertemuan pertama, setelah mengenalkan diri, kemudian menciptakan suasana kelas yang kondusif, di sini kita akan sharing informasi kepada peserta tentang tugas-tugas yang sudah disampaikan kepada peserta, dan kita berbagi pengalaman dalam mengenai 4 modul yang ada. Kemudian kita mengklarifikasi essay yang disusun dan meminta salah satu peserta untuk presentasi, dan ini sifatnya sangat singkat. Berikutnya baru kita menyampaikan pembelajaran dalam bentuk overview agenda 3 dan juga keterkaitannya dengan agenda 4. Serta kita melakukan penguatan dan pendalaman materi yang dibutuhkan. Berikutnya kita menjelaskan tugas individu dan kelompok pada ranah C3 dan C4. Nah, kemudian pada hari yang sama ada 6 jam pelajaran untuk asinkronos. Kita meminta peserta untuk mengupload tugas-tugas di LMS. Kemudian kita juga harus bersedia untuk merespon pertanyaan peserta selama mengerjakan tugas, serta memeriksa dan memberikan penilaian hasil pengerjaan tugas. Berikutnya pada hari yang ke-18, sinkronos yang ke-2, ya, 4 jam pelajaran dengan strategi yang sama. Cuma dalam kesempatan ini, kalau hari sinkronos pada hari yang pertama itu mata pelatihannya adalah manajemen strategik, maka untuk hari yang ke-2 ini kita sharing materi marketing sektor publik dan public-private partnership. Kemudian menjelaskan tugas individu dan kelompok.
Metode pembelajarannya dengan ceramah tanya jawab, pemutaran video, dan analisis kasus. Kemudian untuk asinkronos yang kedua, dengan cara yang sama juga peserta mengupload tugas-tugas di LMS. Kita juga harus siap untuk merespon apabila ada pertanyaan, serta memberikan penilaian atas pengerjaan tugas dari peserta diklat. Kemudian untuk e-learning hari yang ke-19, sama juga kita memberikan kesempatan kepada peserta atau salah seorang peserta untuk menyampaikan paparan, kemudian memberikan umpan balik sesuai kebutuhan. Berikutnya kita sharing materi isu strategis, membuat kesimpulan, dan menjelaskan tugas individu dan kelompok. Metode yang kita gunakan ada ceramah, tanya jawab, surat pendapat, dan penugasan kelompok. Dan untuk asinkronos pada hari yang ke-19, 5 jam pelajaran, dengan cara yang sama, peserta mengupload tugas-tugas di LMS. Kita harus siap untuk merespon apabila ada pertanyaan, kemudian memeriksa dan memberikan penilaian terhadap hasil pengerjaan tugas. Baru pada hari yang ke-37 ada pembelajaran klasikal 2 jam pelajaran. Di sini juga sifatnya kita meminta peserta untuk sharing implementasi agenda 3 dalam penyusunan rancangan proyek perubahan. Di sini kita menyimak proses bagaimana pengalaman peserta menyusun rancangan proyek perubahan itu, memberikan penguatan, membuat kesimpulan bersama tentang materi agenda 3. Kemudian menutup pembelajaran dan mengucapkan terima kasih. Nah, pada kesimpulannya, kita dalam memberikan pembelajaran kepada peserta harus memberikan kemitraan kepada, menjadikan peserta sebagai mitra belajar, dan take away, kita menjelaskan bahwa tanggung jawab pembelajaran ada pada peserta, dan peserta harus lebih aktif menggali hal-hal yang diperlukan. Kemudian kita menyampaikan checklist ataupun pokok-pokok penyampaian agenda manajemen strategis. Demikian proses dari delivery agenda manajemen strategik pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 yang dapat saya sampaikan. Satu hal yang dapat ditambahkan adalah keterkaitan antara agenda 3 dengan agenda 1 dan 2, terutama menyangkut penyusunan polisi brief dan proyek perubahan. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.